Oke, salah satu kejadian yang paling krusial pada Archon Quest Luna Act 8 adalah peristiwa terlahir kembalinya Columbina, bukan sebagai Kuthar, bukan sebagai The Dumb Slate, ataupun yang lainnya, melainkan sebagai Columbina Hyposelenia, sang bulan sejati. Nah, proses kelahirannya sendiri memakan waktu yang cukup lama dengan langkah-langkah yang berbelit, tapi justru itu yang membuatnya dibutuhkan. Nah, saya pribadi ingin mencoba menerjemahkan proses kelahiran kembali Columbina ini kepada teman-teman, karena bagi saya pribadi prosesnya benar-benar menakjubkan. Nah, awalnya saya pengen bikin video ini cukup sederhana, tapi setelah dapat suntikan bahan dari Bang Sora, saya jadi kepikiran buat sedikit lebih ribet dalam membahasnya. Nah, namun pembahasannya akan saya bagi jadi dua. Pertama, versi sederhana yang cukup dipahami dari cutscene, dan yang kedua, versi yang agak lebih advance karena memakai logika Teyvat atau lebih tepatnya sistem Irminsul. Nah, maka dari itu, langsung saja kita masuk ke pembahasan kelahiran kembali Columbina Hyposelenia. 世界は謎だらけだね。Oke, pertama kita bahas versi sederhananya dulu atau versi Archon Quest. Nah, sebelum masuk, perlu saya klarifikasi ya kepada teman-teman bahwa versi sederhana maupun versi advance nantinya bukan berarti saling menegasikan. Keduanya berjalan di jalur yang berbeda sesuai arah penjelasan yang dicari. Versi sederhana bisa dibilang adalah versi yang cukup, setidaknya untuk membuat Archon Quest berjalan dengan baik. Nah, jadi kelahiran Columbina dalam Archon Quest membutuhkan anchor dalam proses tersebut agar bisa terjadi. Anchor tersebut terdiri dari 3 aspek yang juga sudah disebutkan oleh Columbina dalam cutscene sebelum kelahirannya, yaitu tubuh, jiwa, dan otoritas. Nah, masing-masing aspek ini akan saya jelaskan, tapi perlu ditekankan bahwa ketiganya tidak berjalan secara urut. Jadi bukan berarti karena saya menjelaskan jiwa terlebih dahulu misalnya, maka jiwa adalah aspek yang pertama. Begitu juga dengan aspek lainnya. Alasannya karena prosesnya terasa seperti sebuah loop. Nah, aspek jiwa secara alur cerita mungkin memang terasa sebagai yang paling awal untuk muncul. Aspek jiwa atau soul ini dimiliki oleh Luonotar yang diciptakan oleh Columbina pada akhir Archon Quest Act 7. Yap, saat Columbina masuk ke dalam Moon Gate dan menjalani alur waktu terbalik, dia masuk ke sebuah gate terakhir. Dan pada momen itu, dia mengatakan bahwa ini adalah kesempatan terakhir baginya untuk menghubungi rekan-rekannya. Di tengah kebingungan itulah, Columbina memikirkan cara untuk menciptakan sebuah medium yang bisa menjadi penghubung antara dirinya dan yang lain yang terpisah oleh waktu dan juga dimensi. Saat itulah Columbina terpikir untuk menciptakan suatu entitas yang mampu menampung sebagian jiwanya dan menjadi anchor pada setiap Moon Gate yang bisa dia masuki. Yap, awalnya Columbina memang menyangkal bahwa Luonotar adalah ciptaannya. Tapi justru pada momen itulah Columbina sadar bahwa sejak awal Luonotar memang merupakan ciptaannya. Nah, Luonotar inilah yang menjadi anchor bagi jiwa Columbina, sekaligus menjadi petunjuk atau guide bagi Traveler, misalnya mengantar pada pertemuan pertama Traveler dengan Columbina, dan nantinya juga digunakan oleh Nefer untuk mengetahui rencana Columbina meskipun terpisah waktu dan dimensi. Kemudian ini juga selaras dengan yang disampaikan Columbina pada cutscene bahwa jiwanya ditinggalkan di sana untuk menghubungi temannya di masa depan. Aspek selanjutnya yang hadir ketika Columbina melakukan perjalanan pada alur waktu terbalik adalah aspek otoritas. Nah, aspek ini muncul dari rencana Columbina yang dia ceritakan kepada Arya, Sonnet, dan Kanon. Rencananya bukan sekedar soal mengalahkan Dottore, tapi lebih kepada cara untuk mengakali klausul dari Moon Reflection, penjara bulan yang diciptakan oleh Nibelung. Dari kesaksian 3 Dewi Bulan, mereka dikurung oleh Nibelung di sana agar tidak memberikan dampak pada peperangan yang sedang berlangsung, sehingga sekuat apapun kekuatan bulan tetap tidak akan mampu keluar dari sana. Columbina kemudian melalui perjalanannya melihat sebuah cara untuk keluar, terutama setelah melihat tubuh Tolindis yang sudah terurai, tapi ternyata jiwanya tidak. Nah, dari situ menurut Columbina,
klausul penjara Nibelung hanya benar-benar mengikat pada dua hal, yaitu divinity atau soul dan authority. Jadi jika dua aspek ini hilang, maka mereka akan bisa keluar dari sana. Pada akhirnya, authority bulan pun diserahkan kepada Columbina oleh 3 saudari bulan, lalu Columbina kemudian menyembunyikan authority tersebut di Frost Moon, yang notabene sudah berada di luar langit palsu. Nah, inilah engkor kedua dalam rencana Columbina. Aspek terakhir adalah tubuh Columbina. Ya, sesuai dengan percakapannya bersama para Dewi Bulan, Columbina akan memisahkan jiwa dari tubuhnya di ujung Moon Reflection. Dan pada saat itu, Columbina akan mengalami kematian karenanya. Nah, namun tubuhnya akan diserahkan pada tanah Notcry, lalu menjadi sinar rembulan alias Kuvaki, elemental endemik yang ada di Notcry. Pada titik ini, ketiga engkor sudah lengkap. Sebagian jiwa Columbina tersimpan pada Luonotar, tubuh Columbina hadir di Notcry dalam bentuk Kuvaki, dan terakhir Trilunar Authority yang nantinya ditarik paksa oleh Varka, Arlecchino, serta Nicole. Dan saat ketiganya bersatu kembali, di saat itulah Columbina Hyposelenia terlahir kembali, lebih spesifiknya sebagai The True Moon. Nah, secara naratif penjelasan ini sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk membuat ceritanya berjalan. Kemudian setelah ini kita masuk ke bagian yang lebih spesifik dan mungkin bisa hadir sebagai jawaban alternatif yang lebih kaya secara logika. Oke, skenario sebelumnya memang sudah bisa menjelaskan kelahiran Columbina. Hanya saja masih ada beberapa pertanyaan yang tertinggal. Misalnya, bagaimana entropi pada Columbina bisa terjadi? Kenapa dia terlahir di Notcry pada 500 tahun yang lalu? Kenapa Sandron perlu repot-repot menghitung variabel yang begitu rumit? Kemudian sampai pertanyaan yang paling ikonik, kenapa Hoyong menjejalkan begitu banyak draft lore yang terkesan memaksa sebagian player untuk repot membacanya? Dan tentu masih banyak kenapa-kenapa lainnya. Nah, sebagian informasi ini saya dapatkan dari Bang Sora melalui postingan pribadi dan juga postingan Bayu. Nanti kalau saya ingat, saya akan letakkan linknya di kolom komentar. Nah, yang pertama yang perlu diurai di bahasan ini adalah betapa unik dan luar biasanya sistem Irminsul. Terutama mekanismenya yang seolah tidak membiarkan adanya kekosongan narasi dalam logika yang terjadi di dunia Tifat. Nah, namun sistem ini juga punya semacam cacat, yang mana dia tidak peduli prosesnya seperti apa, yang penting peran itu ada, terisi, dan selaras. Contohnya bisa kita lihat pada saat Scaramus menghilangkan eksistensinya dari Irminsul. Bukan cuma eksistensi bernama Wanderer yang muncul, tetapi insiden Tatarasuna juga ikut berubah. Menariknya, outputnya akhirnya tetap terasa sama, tetapi proses menuju output tersebut benar-benar berbeda. Contoh lain adalah kesaksian Buer yang mengatakan bahwa ramalan Fontaine itu tertulis sebagaimana adanya. Padahal yang kita tahu adalah ramalannya tidak terjadi sebagaimana mestinya. Kemudian contoh lain yang paling dekat tentu adalah proses penculikan Columbina pada malam doa rembulan. Dalam kasus ini tidak perlu bulan palsu ataupun bulan asli. Selama sesuatu punya reason yang cukup, maka sesuatu itu bisa dianggap sebagai bulan oleh Tifat. Nah, makanya jalur tembak dari Columbina saat itu bisa berbelok ke arah Dottore. Nah, sebenarnya kalau logika ini kita bawa lebih jauh, kita bisa sedikit mengintip alasan kenapa si penjaga sejarah, kenapa Istaroth sampai repot-repot membuat bulan palsu. Nah, mungkin ada variabel yang tidak terkontrol kalau penyesuaian itu dibiarkan dilakukan langsung oleh Irminsul itu sendiri. Nah, kita kembali ke Columbina. Penyesuaian pada Irminsul tidak selalu berjalan ke arah positif, dalam artian mengisi sesuatu yang kosong. Tapi juga bisa berjalan ke arah sebaliknya, yaitu mempertanyakan kenapa ada sesuatu yang mengisi pada penyesuaian tersebut. Nah, sistem penyesuaian inilah yang menurut saya menjadi alasan utama kenapa entropi pada Columbina bisa terjadi. Irminsul tidak mengenali eksistensi Columbina karena Columbina tidak memiliki ikatan yang normal dengan Tifat. Sehingga dia terbaca sebagai eksistensi yang asing yang seharusnya tidak ada di sana. Nah, berbeda dengan Traveler atau Outlander yang sejak awal memang tidak terbaca oleh Irminsul, Columbina justru berasal dari Tifat tetapi terbaca sebagai sesuatu yang asing. Dan disitulah penyesuaian terjadi. Perlahan, Tifat menyerap eksistensi asing tersebut, dan puncaknya memang terjadi menjelang malam doa rembulan. Nah, namun proses entropi itu tidak serta-merta bersifat negatif, karena justru proses ini juga dibutuhkan, terutama untuk kelahiran Columbina yang sebenarnya. Ya, pada 500 tahun yang lalu, Columbina yang saat itu masih dinamai Kutar, muncul secara spontan di Sanctum of Outbearer. Nah, secara sederhana, kemunculan atau eksisnya Kutar ini disebut oleh Ayla Muncanter yang menyaksikannya sebagai sebuah kelahiran.
Padahal kata kelahiran di sini sebenarnya adalah bentuk penyederhanaan dari proses kemunculan kutar di timeline tersebut. Kemungkinan besar kemunculan kutar adalah hasil dari konsentrasi kufaki yang sebelumnya sudah ditanam oleh Columbina pada 5.500 tahun sebelumnya ketika tubuhnya dijadikan kufaki di tanah Notcry. Dan kemunculan kutar ini juga bukan sekedar spontanitas menurut saya, tetapi juga sebuah respon. Karena pada timeline yang sama, secara kebetulan Traveler mendarat di Tivat dan secara kebetulan pula mendarat di Notcry. Nah, bukti autentiknya memang belum ada, tapi menariknya, dalam 2 kali proses kelahiran Columbina, Traveler selalu menjadi aktor dalam proses kelahirannya sendiri. Nah, dalam Archon Quest, secara romantisasi, Columbina memang mengatakan bahwa dialah yang memilih untuk lahir di Notcry. Tapi pada saat yang sama, itu belum menjawab kenapa Notcry bisa menjadi pilihan. Dan juga belum menjawab kenapa bisa spesifik 500 tahun yang lalu, kenapa bukan sebelum atau sesudahnya. Nah, disinilah menurut saya poin yang bisa digali lebih dalam. Perlu diingat, Hoyo sempat merilis lore penting yang mengungkapkan bahwa Notcry adalah bulan keempat yang gagal. Nah, menurut saya, inilah alasan paling solid kenapa Notcry bisa menerima kufaki, yang notabene adalah energi bulan itu sendiri. Sementara, hadirnya Traveler di Notcry, menurut saya menjadi trigger agar kutar bisa muncul di timeline tersebut untuk kemudian menjalankan rencana berikutnya. Yap, rencana berikutnya adalah menjadikan entitas yang terbaca sebagai asing ini tercatat dalam sistem Irminsul. Proses ini penting karena kalau terjadi hanya penyesuaian biasa, outputnya bisa berbeda. Contohnya Scaramouche, ketika dia spontan menghapus keberadaannya, dia justru muncul kembali tanpa ingatan sama sekali. Hal yang serupa juga hampir terjadi pada Durin, tapi berkat kecerdikan Anya, kemudian bantuan Alice dan hadirnya Traveler, Durin bisa menjadi seperti sekarang. Kutar lahir dengan entropi, tanpa ingatan, tanpa tahu asal-usulnya, tetapi setidaknya dia ada. Dan itu sudah lebih dari cukup agar Columbina bisa mulai tercatat. Seiring perjalanan Kutar, entah di Frostmoon sebagai Dewi Bulan, sebagai Columbina di Snesnaya, bahkan saat kembali ke Notcry untuk melawan Rerir, muncul satu aspek yang sangat esensial untuk mempertahankan eksistensinya, yaitu memori. Kutar ada, dia hadir dan dia diingat oleh siapapun yang terlibat dengannya. Sistem Irminsul sepertinya tidak mampu membendung hal ini. Jadi meskipun keberadaan Kutar terus-menerus ditolak dan diserap, tetap saja pada akhirnya dia tercatat setidaknya sebagai data. Dan data inilah yang kemudian menjadi variabel dalam perhitungan Irminsul, yang lagi-lagi memicu penyesuaian. Akibatnya, meskipun eksistensi Kutar hilang di Silvermoon Hall, begitu dia dipanggil oleh Traveler di sana, eksistensinya bisa muncul kembali, dan kali ini dalam bentuk Columbina Hyposelenia. Tapi perlu diingat, ini masih belum cukup, karena keberadaan Columbina masih dianggap anomali sehingga entropi masih terus berlangsung pada saat itu. Nah, namun eksistensi inilah yang saya pahami sebagai Hortans of Memory yang nantinya akan digunakan dalam Word Formula. Nah, sebenarnya pada titik ini, saya pribadi melihat proses kelahiran Columbina Hyposelenia punya paralel dengan Wanderer. Nah, bedanya Wanderer tanpa ingatan, lalu ingatannya datang setelah eksistensinya convergence dengan Kabukimono pada Archon Quest Inversion of Genesis. Sementara Columbina bisa langsung mendapatkan ingatannya yang utuh, itu kemungkinan karena ingatannya sudah tertanam di Notcry sejak awal melalui kufaki yang ada di sana. Hanya saja pada 500 tahun yang lalu, tubuhnya belum melebur seperti yang terjadi pada Archon Quest Luna 3. Dan disinilah peran Traveler sebagai variabel dari luar sistem memang dibutuhkan dalam proses tersebut. Rene sebenarnya sudah merumuskan hal ini jauh-jauh hari, bahwa dibutuhkan sebuah variabel dari luar sistem agar proses seal of chemical marriage atau segel penggabungan bisa terjadi. Dan dari hasil dugaan Sandron, variabel luar sistem itu adalah seorang descender. Dalam hal ini adalah Traveler. Traveler inilah yang akan menjadi salah satu Hortans juga, lebih tepatnya Hortans of Whis. Sebenarnya saya pribadi lebih suka memandang Whis sebagai sebuah reason. Apalagi kalau berkaca pada kasus Durin, Traveler menjadi reason kenapa Durin bisa menulis takdirnya sendiri. Tapi untuk sekarang, mari kita tetap pakai istilah Whis saja. Nah, kemudian masih ada 2 Hortans yang tersisa, yaitu Souls dan Persona. Souls sudah hadir dalam bentuk Luonotar, sementara Persona hadir dalam bentuk Trilunar Authority yang sudah tersimpan di balik langit palsu, yaitu di Frostmoon. Nah, dengan lengkapnya variabel-variabel yang dibutuhkan, terutama 4 Hortans yang ada, Sandron akhirnya bisa melakukan perhitungan yang awalnya dia anggap sebagai ritual kultus yang sesat, yaitu Word Formula.
4 Ortans berkumpul menjadi satu dan pada saat itulah semua variabel yang dibutuhkan sudah lengkap untuk merekonstruksi entitas yang sepenuhnya diterima oleh Tivat dan dikenali sebagai bulan sejati. Dialah Trilunar Goddess Columbina Hyposelenia. Nah, proses ini menurut saya sebenarnya juga sangat mungkin menjelaskan proses kelahiran Zibai tempo hari. 3 tubuh Zibai yang terpecah, yaitu langit, manusia, dan bumi, bertindak sebagai memori, soul, dan persona. Lalu ditambah wish dari Traveler, dan juga warga Liyue melalui lenteranya. Dan akhirnya mampu merekonstruksi tubuh Zibai yang terpecah dan menyatukannya kembali seperti sekarang. Bahkan kalau formula ini dipikirkan lebih jauh, langkah semacam inilah yang mungkin bisa membangkitkan kembali Sandron di kemudian hari. Dari apa yang saya amati, sudah ada 4 Ortans yang terkumpul saat ini, yaitu An, Marian, Sandron, dan Sword of Narzizen Cross. Nah, tapi sepertinya untuk bahasan word formula sendiri akan lebih baik kalau kita bedah terpisah di kesempatan lain saja. Untuk sekarang, cukup kita pahami dulu bagaimana detail kelahiran Columbina jika dibaca lewat sistem yang bekerja di dalam dunia Tivat. Oke, jadi sekian dulu untuk pembahasan kali ini yang sekaligus mungkin jadi pembahasan terakhir di Luna 4 sebelum akhirnya masuk ke Luna 5. Nah, konsep word formula sepertinya akan tetap relevan dalam waktu dekat, terutama kalau nanti kita menelaah Secret of Life Project, karena menurut saya konsepnya punya kemiripan dengan word formula ini. Jadi silahkan kalau mau koreksi, kalau memang ada yang salah atau mau nambahkan boleh banget selama bukan leaks atau spoiler, dipersilahkan. Kemudian saya ingin berterima kasih pada teman-teman membership, terutama para desainer atas dukungannya sejauh ini. Thank you berat. Dan buat teman-teman sekalian yang udah menonton sampai habis, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kalau suka dengan kontennya, jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe, atau bisa gabung membership juga untuk dukungan langsung, serta eksklusif konten. Oke, saya Mas Pur izin pamit dulu. Hadastra, episode